Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami adalah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, iman tidak nyata hanya sebagai wacana jika tidak sampai menyentuh pada sikap kita secara nyata, dan di atas segalanya pilihan nyata dan konkret kita. Tetap dalam sabda Kristus berarti menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan dan kebajikan-kebajikannya, terutama kebajikan amal kasih yang merupakan inti dari doktrin dan moralitas Kristiani. Kita diberitahu bahwa bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa dalam hidup mereka. Saudara-saudari, tetap dalam kata-katanya adalah kesucian. Itu juga merupakan ketekunan kita sehari-hari, dan kita mengetahui bagaimana bangkit, membersihkan diri, dan memulai lagi setiap kali kita goyah atau jatuh di sepanjang jalan. Seberapa baik kita tetap dalam firman Kristus? Bisakah sesama kita melihat dari sikap dan tindakan kita bahwa kita mengikuti Kristus? Saudara-saudari, Kristus tampaknya menyiratkan bahwa ada murid sejati dan murid palsu. Hanya ada satu cara untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Apakah seseorang menerima kata-katanya tidak hanya sebagai cita-cita atau wacana pengetahuan, tetapi juga sebagai aturan hidup, sebagaimana diajarkan secara otoritatif oleh gereja. Godaan untuk memisahkan iman dan perbuatan nyata tidak pernah jauh dari kita. Saudara-saudari, seberapa besar suara-suara palsu yang memisahkan iman dan perbuatan mempengaruhi pemahaman kita tentang apa artinya mengikuti Kristus sebagai anggota gereja. Kebebasan yang dijanjikan oleh Kristus kepada mereka yang tetap dalam firman-Nya jauh lebih dalam daripada kebebasan yang ditawarkan oleh dunia. Kebebasan Kristus bukan hanya kebebasan politik, juga bukan kemampuan untuk memilih apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau dan bagaimana kita mau. Kebebasan murid Kristus bersifat rohani, moral, dan batin. Kebebasan itu adalah kebebasan yang dirindukan setiap orang di lubuk hatinya, dan hanya Kristus yang memberikan kebebasan semacam ini. Saudara-saudari,
Marilah kita menjalankan kebebasan kita secara bertanggung jawab seperti yang Kristus ingin kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati